Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomar Setiawan dengan NPI 14122001116 dan absen 18. Di sini saya akan presentasikan analisis produktivitas data keuangan menggunakan metode Asposbrek untuk menunjang ujian tengah semester analisis produktivitas dengan dosen pengampu Verni Puspanantasari. Di sini terdapat data keuangan perusahaan Januari 2023 sampai Juni 2024. Terdapat dari produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Yang pertama, rasio produktivitas produksi. Di sini terdapat tabel hasil rasio produktivitas produksi. Untuk menghasilkan rasio produktivitas produksi, terdapat menghitungnya dari pendapat bersih dibagi HPP untuk mendapatkan rasio produktivitas produksi. Di sini terdapat grafik rasio produktivitas produksi yang menghasilkan berdasarkan pada grafik rasio produktivitas produksi, maka hasil analisis ada beberapa kondisi yang dihasilkan sebagai berikut. Rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu 1,89 pada bulan Maret 2024. Untuk rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,12 di bulan Oktober 2023. Terakhir, rasio produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,51. Dan berikutnya, indeks produktivitas pada produksi. Di sini terdapat tabel hasil dari indeks produktivitas dari produksi dengan cara rasio produktivitas dikali hasil rasio produktivitas Januari dan dikali indeks produktivitas 100% dan menghasilkan 100 di pada bulan Januari. Untuk pada bulan Februari, hasil rasio produktivitas dikali hasil dibagi rasio produktivitas pada bulan Januari dan dikali indeks produktivitas 100% dan menghasilkan 127. Untuk seterusnya, indeks produktivitas produksi. Berdasarkan pada grafik indeks produktivitas produksi, maka hasil analisis adalah beberapa kondisi yang dihasilkan sebagai berikut. Indeks produktivitas produksi tertinggi adalah 149 pada bulan Oktober 2023. Indeks produktivitas produksi terendah adalah 88 Februari 2023. Indeks produktivitas tengah-tengah pada produksi adalah 119. Yang berikutnya rasio produktivitas organisasi. Jadi terdapat tabel hasil rasio produktivitas pada organisasi yang dihasilkan dari nilai tambah dibagi biaya umum. Untuk grafik rasio produktivitas organisasi bisa dilihat seperti di gambar dan dihasilkan pada grafik rasio produktivitas organisasi, maka hasil analisis ada beberapa kondisi yang dihasilkan sebagai berikut. Rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 1,71 pada bulan Juni 2024. Rasio produktivitas organisasi terendah adalah 1,10 pada bulan April 2023. Rasio produktivitas organisasi tengah-tengah adalah 1,40. Indeks produktivitas organisasi. Untuk menghasilkan hasil indeks produktivitas sama kayak cara sebelumnya, yaitu hasil rasio produktivitas dikali dibagi, maksudnya dibagi hasil rasio produktivitas awal Januari 2023 dan dikali indeks produktivitas atau organisasi yaitu 100% dan menghasilkan indeks produktivitas. Untuk grafik dihasilkan yaitu indeks produktivitas tertinggi pada organisasi adalah 116 pada Juni 2024 dan indeks produktivitas terendah adalah 75 pada bulan April 2023 dan indeks produktivitas
pada organisasi tengah-tengah adalah 95. Yang berikutnya yaitu rasio produktivitas penjualan. Sini terdapat tabel hasil dari rasio produktivitas penjualan dari mulai bulan Januari 2023 sampai Juni 2024. Untuk hasil dari grafik rasio produktivitas penjualan adalah rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 1,88 pada bulan November 2023. Rasio produktivitas penjualan terendah pada penjualan adalah 1,10 pada bulan Juni 2024. Untuk rasio produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 1,49. Untuk hasil indeks produktivitas penjualan sebagai berikut dengan cara perhitungan yang sama di Excel dan rumus. Untuk hasil analisis grafik indeks produktivitas penjualan sebagai berikut, yaitu indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 1,47 pada bulan November 2023. Indeks produktivitas penjualan terendah adalah 86 pada bulan Juni 2024. Indeks produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 116. Berikutnya terdapat rasio produktivitas produk. Ini ada tabel hitungan dari rasio produktivitas produk dan cara laba kotor dibagi biaya langsung agar dapat menghasilkan rasio produktivitas produk. Untuk hasil analisis dari grafik, hasilkan sebagai berikut. Untuk rasio produktivitas produk tertinggi adalah 2,20 pada bulan Januari 2024. Rasio produktivitas produk terendah adalah 1,5 pada bulan Februari 2024. Untuk rasio produktivitas produk tengah-tengah atau rata adalah 1,63. Untuk indeks produktivitas produk, sini terdapat hasil dari indeks produktivitas produk dengan rumus Excel. Hasil rasio produktivitas dibagi rasio produktivitas awal sendiri dan dikali indeks produktivitas produk yaitu 100% dan menghasilkan indeks produktivitas dan menghasilkan grafik seperti ini dan dihasilkan sebagai berikut, yaitu indeks produktivitas produk tertinggi adalah 200 pada bulan Januari 2024. Indeks produktivitas produk terendah adalah 96 pada bulan Februari 2024. Indeks produktivitas produk tengah-tengah adalah 148. Berikutnya rasio produktivitas tenaga kerja. Dengan cara yang sama, yaitu laba kotor dibagi gaji total untuk menghasilkan rasio produktivitas tenaga kerja dan dihasilkan dengan grafik. Menjadi rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 0,69 pada bulan November 2023. Rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 0,28 pada bulan Maret 2024. Rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 0,49. Sini terdapat hasil indeks produktivitas tenaga kerja. Perhitungan lanjut dari rasio produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan indeks produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 205 pada bulan November 2023. Indeks produktivitas tenaga kerja terendah adalah 84 pada bulan Maret 2024. Untuk indeks produktivitas kerja tengah-tengah adalah 144. Selanjutnya, rasio produktivitas pada modal untuk perhitungan dengan cara yang sama, yaitu konversi dibagi modal untuk menghasilkan rasio produktivitas modal untuk perhitungan dari bulan Januari 2023 sampai Juni 2024.
dan digambarkan dalam bentuk grafik yang menghasilkan rasio produktivitas modal tertinggi adalah 1,24 pada bulan April 2024 dan rasio produktivitas modal terendah adalah 0,75 pada bulan Januari 2024 dan rasio produktivitas modal tengah-tengah adalah 0,99. Untuk indeks produktivitas modal, perhitungan berlanjut dari hasil rasio produktivitas dan mencari indeks produktivitas pada modal dan cara rasio produktivitas Januari dibagi rasio produktivitas Januari sendiri dan dikali 100% yaitu indeks produktivitas modal dan menghasilkan indeks produktivitas pada bulan Januari. Untuk pada bulan Februari bersama rasio produktivitas pada bulan Januari pada bulan Februari dibagi indeks produktivitas pada bulan Januari dan dikali 100% dan menghasilkan 91 dan digambarkan pada grafik dan menghasilkan indeks produktivitas modal tertinggi adalah 103 pada bulan April 2024. Indeks produktivitas modal terendah adalah 62 pada bulan Januari 2023 dan indeks produktivitas modal tengah-tengah adalah 83. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek dengan di total dari hasil produktivitas dimulai dari produksi, organisasi, penjualan, tenaga kerja, produk, dan modal, dan di rata-rata dari total, dan menghasilkan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 1,51 pada aspek produk, dan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,37 pada tenaga kerja. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 0,94. Dan berikutnya rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Ini ada perhitungan indeks rasio produktivitas dengan cara yang sama perhitungan dari rata-rata rasio produktivitas dan menghasilkan grafik. Untuk hasilnya rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 137 pada aspek produk. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 88 pada modal. Untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 113. Untuk perbaikan berdasarkan rasio produktivitas, bagian produktivitas tenaga kerja, kriteria tenaga kerja yaitu hard skill, untuk tindakan perbaikan yaitu perbaikan sistem, terus selanjutnya pelatihan dan pengembangan karyawan, dan bisa juga pendidikan motivasi. Rata-rata produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,37 milik aspek tenaga kerja. Oleh karena itu, saran atau upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada aspek tenaga kerja, yaitu tindakan perbaikan tiga yang saya sebutkan tadi. Untuk tindakan perbaikan berdasarkan rasio produktivitas aspek tenaga kerja, tiga macam, yaitu perbaikan sistem, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, peningkatan motivasi. Untuk perbaikan sistem, terapkan standar operasional prosedur yang jelas dan efisiensi. Kurangi waktu yang terbuang karena proses yang tidak efektif melalui pendekatan lean atau continuous improvement. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu tingkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja melalui pelatihan teknis maupun soft skill. Adakan program mentoring atau coaching agar karyawan bisa belajar dari yang lebih berpengalaman. Untuk yang ketiga, peningkatan motivasi. Berikan insentif atau penghargaan untuk karyawan yang produktif. Bangun budaya kerja yang positif dan terbuka terhadap masukan. Untuk perbaikan berdasarkan indeks produktivitas, yaitu
Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 88 milik aspek modal. Oleh karena itu, usulan atau upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dapat aspek modal. Untuk tindakan perbaikan berdasarkan indeks produktivitas aspek modal dapat tiga macam, yaitu meningkatkan harga jual produk atau fixed cost. Yang kedua, menurunkan biaya variabel. Nah, yang tiga, meningkatkan volume penjualan. Nah, yang pertama, meningkatkan harga jual produk. Itu bisa juga dengan menambahkan add value supaya harga naik wajar seperti kemasan, premium, bonus dan lain-lain. Tapi tetap harus kompetitif dan sesuai dengan value yang dirasakan konsumen. Yang kedua, menurunkan biaya variabel. Cari supplier bahan baku yang lebih murah atau beli dalam jumlah besar untuk diskon. Tingkatkan efisiensi produksi, kurangi pemborosan bahan, gunakan resep standar agar porsi dan bahan baku konsisten. Untuk yang ketiga, meningkatkan volume penjualan promosi bundling agar pelanggan beli lebih banyak. Targetkan pelanggan baru lewat promo atau iklan. Tawarkan produk pendamping yang saling melengkapi, cross-selling. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis produktivitas keseluruhan aspek tenaga kerja dan modal merupakan dua aspek dengan tingkat produktivitas terendah. Rendahnya produktivitas aspek tenaga kerja menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dengan nilai rasio produktivitas 0,7. Untuk perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pelatihan dan keterampilan, optimasi alur kerja, serta peningkatan motivasi dan sistem penghargaan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Sedangkan rendahnya produktivitas aspek modal yang rendah mengindikasikan adanya kendala dan volume penjualan dengan nilai indeks produktivitas 88. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan volume penjualan, menurunkan biaya variabel, dan meningkatkan harga jual produk. Dengan mengatasi permasalahan pada aspek tenaga kerja dan modal, produktivitas keseluruhan perusahaan dapat meningkat sehingga mendorong efisiensi dan daya saing yang lebih baik. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di stop recording kan? Iya.